Di awal tahun abad ke-21 manusia sibuk dengan urusan mereka, ada yang sibuk push rank, sibuk dengan rupa-rupa bisnis, yang nyaham, yang morek, yang kripto, bahkan yang minjol juga tidak sedikit, yang jualan ini itu mulai dari kredi peti hingga cambaket. Mereka semua tidak ada yang menyadari kalau di seberang bumi kita ada makhluk luar angkasa dengan kecerdasan di atas normal, sedang memperhatikan bumi seperti setetes air yang sedang diteliti menggunakan mikroskop. Mereka mempelajari dan mengamati bagaimana kehidupan manusia, dan seiring berjalannya waktu, para alien menemukan satu masakan yang digandrungi para kaum Hawa, yaitu seblak gurihnya. Mereka yang merasa iri akan hal itu memutuskan untuk turun ke bumi, dan inilah perang dunia. Diperlihatkan seorang duda anak dua bernama Rey Gapake Utami bekerja di pelabuhan sebagai operator derek di dermaga Brooklyn, New York. Sang mantan istri bernama Mary Ann yang tengah hamil dari suami barunya bermaksud mengantarkan anak-anak untuk sementara supaya tinggal bersama ayahnya karena dia ada urusan mau menemui orang tuanya di Boston. We'll be at my parents' house in Boston. See you in a few days. Take care of our kids. Setelah si Mary pergi, si Ray ngajak si sulung bernama Robbie untuk main baseball di halaman rumah, sedangkan si bungsu bernama Rachel hanya bisa nontonin mereka bermain. Sepertinya mereka berdua kurang akur, jadi singkat waktu saja setelah disalin dan rebahan bentar, si Ray yang baru keluar kamar diberitahu si Rachel kalau kakaknya Robbie pergi menggunakan mobil ayah. Lantas dia pun segera mencarinya. Tapi begitu keluar rumah, semua orang seolah-olah seperti ada yang menghentikan mereka dari aktivitasnya yang ternyata You can see better from the backyard. Rachel, want to see something cool? That is so weird. It's okay. It's kind of fun, isn't it? No. Well, it's the 4th of July. Same thing. Shit! Is Robbie okay? Where are you going? Anehnya lagi, fenomena tadi bukan hanya memadamkan listrik, melainkan seluruh teknologi yang ada di muka bumi. Seketika semua malah lodar. Hal itu sama sekali belum menyadarkan manusia kalau bahaya besar sedang menanti. Dan sambaran petir tadi meninggalkan bekas di jalan berupa retakan disertai batu yang sangat dingin. Lalu tiba-tiba Feel that? Feel that?
seblak gengs, bumi kita tercinta sampai diinvasi oleh makhluk luar angkasa yang iri. Si Ray pun baru ingat kalau dia meninggalkan putrinya di rumah sendirian. Jadi kalau dilihat dari kegeblohannya mah, mungkin itu yang menjadi alasan istrinya minta cerai. Meskipun gebloh, tapi rupanya cuma si Ray yang baru sadar dengan bahaya besar ini. Dia pun segera membawa keluarganya pergi. Standing right beside you, can you please answer me? Right. Hey. Saat di perjalanan, si Ray menceritakan apa yang terjadi pada anak-anaknya. Mesin itu turun melalui kilatan petir, namun dia sendiri masih bingung padahal jelas-jelas lubang tempat mereka turun itu sangat kecil, tapi tiba-tiba dia keluar dengan bentuk yang sangat besar. Oh yeah, that's my... Jadi si Ray membawa mereka ke rumah si Mary. Jelas tidak ada siapa-siapa karena sedang pergi ke Boston, dan sepertinya daerah ini belum terdampak EMP karena listrik masih menyala. Cuma sayangnya ponsel masih belum bisa digunakan. Jadi untuk sementara mereka akan menginap di sini. If everything's fine, why do we have to sleep? This is something else. Perlahan tapi pasti, si alien memperluas jangkauan invasinya yang mungkin dalam waktu dekat akan sampai ke Garut. Dan keesokannya ternyata yang terjadi semalam adalah disebabkan oleh pesawat yang jatuh di area rumah. Menemukan tim berita TV yang sedang mencari makanan di puing-puing pesawat. Dia mengungkapkan dan menyebut alien dengan sebutan tripod, bahwasannya para tripod ini dalam semalam telah menghancurkan seluruh kota besar di dunia. Dengan kata lain, para tripod ini bukan hanya ada satu, dan mereka mempunyai semacam perisai yang bisa mendeteksi serangan. Tepatnya senjata yang dimiliki manusia akan hancur sebelum melakukan serangan, sementara si tripodnya itu sendiri diduga sudah terkubur di bawah bumi sejak ratusan tahun lalu. Dan sambaran petir itu bagaikan kendaraan para pilot untuk memasuki tripod lalu mengendalikannya. Would have been a really great story. I'm going right to Boston. We're gonna see your mom. Saat akan menuju Boston, si Rachel tiba-tiba kebelet dan terpaksa harus berhenti dulu, padahal mah can buluan. Tapi si Rachel malah pergi sangat jauh. Alhasil di sungai dia melihat puluhan tubuh manusia yang hanyut terpalid-palid. Told you to stay where I can see you. Si Robbie yang sok keras minta diajak oleh tentara yang akan pergi memerangi si tripod, tapi hal itu diacuhkan para tentara, dan lagian si Ray juga tidak akan mengizinkan. Begitu juga dengan adiknya. Setelah perjalanan jauh, sampailah di suatu daerah terlihat orang-orang berkerumun sampai si Ray kesulitan menjalankan mobilnya, di mana orang-orang tersebut ternyata seperti sudah sangat araredan menginginkan mobil si Ray untuk menyelamatkan diri. Naas, alih-alih ngegas, si Ray justru malah nubruk tiang listrik. Alhasil dia jadi bulan-bulanan para warga sempat menggeretak menggunakan pistolnya, tapi rupanya di antara mereka juga ada yang membawa bedil yang membuat si Ray terpaksa harus menyerahkan mobilnya. Jadinya mereka bergabung dengan para warga yang berjalan nyeker. Singkat waktu saja mereka pun akhirnya sampai di dermaga yang bisa membawa mereka menyeberang untuk menuju Boston. Di sana si Ray bertemu dengan temannya Cheryl. There'll be plenty of room for everybody. Space. Everybody back! No, I can go with him! Jesus! Oh my God! Oh, Ray!
Ternyata baru aja juga ketemu, udah harus ketinggalan lagi aja. Mereka memang berhasil naik kapal feri, tapi rupanya si tripod bukan hanya di darat, melainkan juga di sungai. Bagaikan mancing mania mantap. Ajibnya hanya mereka bertiga yang selamat, begitupun dari para tripod yang sedang melakukan patroli. Mereka pun kembali bertemu dengan kelompok orang seberang sungai. Tiba juga di sana para tangtara yang akan melawan tripod. Lagi dan lagi si Robby yang tidak punya basic peperangan sok-sokan pengen bergabung dengan para pasukan. Kali ini si Robby benar-benar tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Apakah dengan begitu si Robby sudah dinyatakan wajar, cenah gengs? Cuma mereka berdua yang merespon tawaran dari orang bernama Harlan. Lumayanlah, setidaknya malam ini mereka bisa beristirahat. Namun alih-alih bisa beristirahat dengan tenang, tripod mereka tidak akan pernah tidur sepanjang masa dan tidak akan membiarkan ada satu manusia pun yang selamat. We can get him. We can figure it out. Apakah ini bentukan sosok alien sang pengendali tripod? Si Harlan yang tidak bisa diajak santuy, di pikirannya mungkin satu tembakan bisa memusnahkan mereka, yang padahal itu hanya akan mengundang sosok alien lain berdatangan. Jadi sekuat tenaga si Ray mencegah si Harlan melakukan serangan. You and me. I don't think we're on the same.
Hal yang mengedankan pun terjadi di mana para tripod ini mengenyot seluruh darah manusia yang entah akan dijadikan apa, mungkin semacam vegetasi alien kah? Si Harlan yang menyaksikan itu membuat dirinya terkena mental, berisik sambil terus menggali yang katanya akan membawa dirinya ke jalur kereta bawah tanah. Si Harlan yang sudah tidak bisa diajak diskusi, khawatir suara berisiknya akan terdengar oleh para alien. Si Ray pun menutup telinga dan mata anaknya disuruh menyanyikan lagu favoritnya supaya si Rahel tetap tenang. Dianya sendiri akan nyocor si Harlan. Berhasil namatin si Harlan, masalahnya saat beristirahat. Tripod masih saja kembali tapi berhasil dipangpeng si Ray. Cuma masalahnya si Rachel menghilang. Rachel? Bagaikan lautan merah, bumi yang sudah dipenuhi dengan darah. Si Ray pun terdeteksi oleh tripod yang padahal si Rachel sebenarnya dia tadi masih di rumah. Cuma karena melihat ayahnya di luar dia pun jadi ikut keluar. Alhasil jadinya tertangkap tripod. Si Ray menemukan bom atom, dia pun menggunakannya untuk memancing supaya tripod juga menangkap dirinya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan si Rachel, di mana si Rachelnya sendiri sudah dalam keadaan trauma berat. Rachel. Berhasil menghancurkan satu tripod, mereka pun sampai juga di Boston. Meskipun keadaannya tidak jauh berbeda, cuma anehnya tripod di Boston tiba-tiba seperti membeku. Si Ray yang penasaran pun bertanya apa yang telah terjadi di sini. Di mana petugas itu sendiri juga bingung. Namun sebelum mereka membeku, para tripod bergerak memutar secara random seperti binatang yang disembelih. Lalu setelah itu mereka terjatuh dan tidak bergerak. Namun masalahnya ternyata masih ada tripod yang aktif. Cuma si Ray melihat ada yang janggal. Dengan burung-burung yang bisa bebas menghinggapi si tripod, dia pun memberitahu petugas kalau tripod sudah tidak memiliki lagi perisai. The devil is the key! Jadi ternyata benar dialah aliennya. Cuma penyebab kenapa para alien bisa tiba-tiba malah lodar belum diketahui. Hal yang paling membagongkan pun kini terjadi, di mana ketika semua orang berperang, berjuang menghindar dari kejaran tripod yang tidak pernah melewatkan tempat sekecil apapun. Lain dengan si Mary yang adem ayem, tiis jeli herang panon, bahkan rumahnya pun tidak tersentuh tripod sama sekali. Ajaibnya si Robbie juga ternyata masih hidup, malah lebih dulu sampai ke rumah neneknya yang sangat aman akibat dapat perlindungan dari Pak Sutradara. Seblak menghancurkanmu, atau ini mah harusnya judulnya. Tapi ceritanya mereka yang iri dengan kita semuanya sudah musnah itu dikarenakan para alien tidak tahan dengan mikroba, makhluk tak kesat mata yang menghuni bumi dan berperan besar dalam kehidupan setiap makhluk di bumi. Jadi dengan kata lain, ketika para alien tiba di bumi menghirup udara kita, makan dan minum secara gratis, di saat itulah mereka sebenarnya sudah tamat. Hah? Tamat?